Hari ini aku bakal review tentang perfilman. Penasaran kan? Teman-teman juga pada penasaran kan? Yuk simak video aku bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sesuai dengan percakapan aku dan Sinia tadi, kali ini aku bakal review film yang berjudul Parasit. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau Parasit merupakan film yang fenomenal banget pada tahun 2019, berasal dari Korea Selatan yang annyeonghaseyo, sarangheyo. Teman-teman tahu nggak sih kalau Parasit merupakan film Korea pertama, bahkan Asia, yang bisa membawa pulang Piala Oscar 2020 untuk kategori Best Picture loh teman-teman. Keren bukan? Parasit yang berhasil membawa pulang Piala Oscar pada tahun 2020 sebagai Best Picture ditulis dan disutradarai oleh sutradara hebat teman-teman yang bernama Bong Joon-ho. Naskah Parasit sendiri udah disiapkan sama Bong Joon-ho sejak tahun 2013 loh teman-teman. Bong Joon-ho mengatakan bahwa masa lalunya sebagai guru private dia tuangkan ke dalam film Parasit ini teman-teman. Selain penulis yang hebat, tentunya popularitas dan keberhasilan dari film Parasit ini tidak terlepas dari acting para pemain yang keren-keren loh teman-teman. 핸드폰도 다 끊기고 와이파이도 다 끊기고. 야, 김기택, 어떻게 생각하셔? 아버지, 저는 이게 위조나 범죄라고 생각하지 않아요. Tinggal di apartemen yang bangunan dan lingkungannya terhitung kumuh, jelas nggak nyaman nggak sih guys? Keluarga Kim yang terdiri dari Kim Ki-tae, istri dan 2 orang anaknya tinggal berhimpitan di dalam apartemen yang sempit itu loh teman-teman. Mereka pengangguran yang hanya bekerja serabutan untuk menghidupi diri. Secerca harapan pun datang pada saat anak Kim Ki-tae mendapat tawaran pekerjaan dari temannya untuk mengajar les private anak gadis dari keluarga kaya. 귀엽지? 걔인가? 네가 그 가르친다는 거야? 박다혜, 고2. 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라, 영어. 그게 무슨 소리야? 부잣집 과외야, 돈도 많이 줘. 왜 애도 착해. 나 교환학생 가 있을 동안 잘 좀 보살펴줘. Kiwo awalnya ragu menerima tawaran tersebut. Bagaimanapun, ia cukup tahu diri bahwa dia hanya lulusan SMA yang berkali-kali gagal dalam masuk tes universitas. Tapi, kemelaratan keluarga membuatnya bertekad untuk mencoba peruntungan tersebut. Apalagi gaji yang ditawarkan cukup menggiurkan. Maka, dengan berbekal ijazah dan identitas palsu, Ki-won pun mendatangi rumah keluarga Park yang kaya itu. 저 내년에 이 대학 꼭 갈 거거든요. 그건 엄연한 범죄입니다. 아들아, 너는 계획이 다 있구나. 과연 그럴까요? 저는 백수 가족의 장남 키우가 고액 과외 면접을 갑니다. Di rumah elit ini, Ki-won mengaku sebagai Kelvin diantar oleh pengurus rumah keluarga Park bernama Mong-guan menemui nyonya rumah yang cantik jelita. Dengan bekal kepercayaan nyonya Park dan putrinya, Ki-won membuka peluang bagi adiknya Kim Ki-jung untuk ikut bekerja di keluarga Park. Serupa dengan Ki-woo, Ki-jung juga mengaku sebagai lulusan seni di luar negeri. Ia mengaku bernama Jessica dan direkrut untuk menjadi guru seni anak laki-laki keluarga Park. Rasa mendapat angin, keluarga Kim ini semakin tamak dan makin berusaha untuk memasukkan seluruh keluarganya ke dalam keluarga Park. Misi terakhirnya yaitu memasukkan istri dari Kim Ki-tae sebagai pengurus rumah tangga.
Ini rencana yang paling sulit karena keluarga Park sudah sangat percaya dengan pengurus rumah tangga mereka yang bernama Moon Gwang. Pengurus rumah tangga tersebut sudah bekerja sebelum keluarga Park membeli rumah tersebut. Rumah tersebut sebelumnya merupakan rumah dari seorang arsitek terkenal loh teman-teman. Melalui strategi matang yang licik, akhirnya Moon Gwang pun tersingkir dan seluruh keluarga Tuan Kim kini bekerja di rumah keluarga Park. Bahkan Ki-woo pun berpacaran dengan anak pertama keluarga Park. Mantap. Tragedi film ini dimulai pada saat keluarga Park ingin berkemah untuk merayakan ulang tahun Dasong, anak kedua dari keluarga Park tersebut. Kesempatan ini dimanfaatkan keluarga Kim untuk bersenang-senang di rumah kosong dari keluarga Park. Ternyata di dalam ruang bawah tanah tersebut tersimpan suami dari Moon Gwang selama bertahun-tahun yang sedang bersembunyi dari para lintah darat. Sungguh mengejutkan dan tidak disangka-sangka, teman-teman. 근데 배가 너무 고파. 이거 들어보는 거야? 여보야, 배 많이 고팠지? 괜찮아. 저기 좋은 분이죠. 저분 덕분에 여기 들어오면 그게 철판이더라고. 철판, 고기 굽는 철판. 그게 장난 못해 낑겨갖고. 어쩐지 이상. Jalan cerita ini semakin seru karena terjadinya pergulatan antara keluarga Kim dan Moon Gwang. Lalu, tiba-tiba keluarga Park mengabari bahwa kepulangan mereka yang lebih cepat dari jadwal. Singkat cerita, akhirnya keluarga Kim terpaksa pulang ke apartemen basement dengan menerjang hujan. Sesampainya di rumah, mereka mendapati rumah yang kumuh serta segala barang telah terendam oleh banjir. Usaha mengeluarkan air di rumah juga sia-sia. Wong rumah mereka juga di basement, gimana mengeluarin air orang di bawah gitu kan. Akhirnya malam itu mereka terpaksa untuk mengungsi di pengungsian. Sementara itu di rumah keluarga Park yang terletak di kawasan elit sedang direncanakan sebuah pesta kebun untuk merayakan ulang tahun dari Dasong. Sayangnya, pesta itu harus berakhir dengan tragis dengan kemunculan dari suami Moon Gwang yang berhasil keluar dari ruang bawah tanah, mengacaukan pesta yang menusuk Ki Jung hingga tewas. Ending kisah ini memilukan hati. Keluarga Kim tersisa Ki-woo dan ibunya yang terus mencari Ki-tae yang sedang bersembunyi. Sejak melarikan diri, Ki-tae memang bagi lenyap di telan bumi. Tidak satu pun yang mengetahui keberadaannya. Nah, pasti teman-teman yang udah nonton pada bertanya-tanya, kenapa di akhir film ditunjukkan bahwa putra dari keluarga Kim membeli rumah dari keluarga Park. Lalu dia membebaskan ayahnya yang terkurung dalam ruang bawah tanah di rumah mewah tersebut. Namun, pada bagian akhir film itu justru dilihatkan kembali rumah kotor dan kumuh dari keluarga Kim. Ternyata Bong Joon-ho sebagai penulis sekaligus sutradara sengaja mengakhiri film tersebut dengan sedikit kejam dan menyedihkan. Bong Joon-ho mengatakan bahwa
para penonton pasti tahu tidak mungkin anak dari keluarga Kim bisa membeli rumah itu. Jadi jujur itu perlu walaupun menyedihkan teman-teman. Lalu apa sih alasan dari Tuan Park dibunuh? Ternyata karena pada saat Mr. Park yang menyingkirkan mayat dari Gyung-se dengan perasaan jijik dan menutup hidung hanya untuk mengambil kunci. Padahal kita sendiri tahu kan bahwa Gyung-se sangat menghormati Tuan Park, mengaguminya, tapi dirinya malah seperti itu. Jadi dia juga merasa tersinggung karena Tuan Park sangat menganggap orang-orang miskin tersebut sangat bau. Latar belakang dari judul film Parasit ini diambil dari kata parasit itu sendiri. Film ini ingin menyampaikan pesan bahwa di sekitar kita banyak sekali masyarakat yang mencuri kekayaan, kecerdasan, bahkan memanfaatkan orang tanpa disadari oleh korbannya. Dan Bong Joon-ho juga sukses mampu mengungkapkan esensi dari kata parasit itu sendiri. Film Parasit ini menceritakan dua keluarga yang memiliki status sosial yang sangat signifikan. Satu keluarga yang sangat kaya dan satunya lagi yang sangat miskin. Cerita dimulai dari keluarga Kim yang sangat miskin dan tinggal di apartemen basement yang sangat kumuh. Saking miskinnya, keluarga Kim ini menyambung hidupnya dengan bekerja sebagai pelipat kotak pizza yang bisa dibayangkan upah mereka tidak bisa untuk menanggung biaya hidup satu keluarga dari keluarga Kim tersebut. Sepanjang video ini, penonton dibuat memahami sudut pandang dari keluarga Kim yang hidup dalam kemiskinan dan otomatis kita akan ikut berempati. Namun, di saat bersamaan penonton juga dibuat sangat kesal dari kelakuan keluarga Kim kepada keluarga Park. Film Parasit ini benar-benar brilian dalam penggarapannya. Tidak heran lagi film ini mendapatkan banyak penghargaan yang bergengsi. Dan harus diakui juga sutradara serta penulis Bong Joon-ho yang sangat jenius. Alur cerita disusun dengan rapi, dinamis, sama sekali jauh dari kata membosankan. Perasaan penonton akan dibawa naik dan turun dengan adegan yang lucu, kemudian adegan yang menegangkan sampai adegan horor. Pesan moral yang saya dapatkan dari film ini yaitu mereka mengajarkan bahwa kerja keras sendirilah yang akan membantumu untuk kesuksesan. Tipu dan memanfaatkan orang lain untuk keuntungan diri sendiri hanya akan berakhir pada penghancuran diri sendiri. Karena apa yang kita tabur dalam kehidupan, itulah yang akan kita tuai. Jika kita menebarkan kejahatan, maka kejahatan pula lah yang kita tebarkan. Mana nih ya video tadi tentang penjelasan film Parasit dari aku? Nah, menurut teman-teman gimana review film dari aku? Semoga bermanfaat dan buat teman-teman merasa terhibur ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.